Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bahasa Indonesia tentang paragraf. Berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan paragraf. Paragraf adalah suatu karangan yang terdiri atas sedikitnya satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama dalam paragraf sebagai pernyataan umum dan kalimat penjelas dikatakan sebagai pernyataan-pernyataan khusus. Pernyataan khusus itu bersifat memberikan penjelasan secara rinci pernyataan yang terdapat dalam kalimat utama. Jadi, kalimat penjelas berfungsi memperjelas pernyataan yang terdapat dalam kalimat utama. Lalu fungsi paragraf adalah bagi penulis menentukan gagasan pokok dan mengembangkannya dengan kalimat-kalimat logis dan runtut. Dapat membatasi uraian pengembangan gagasan pokok agar tidak keluar dari kalimat pokok yang sudah ditentukan. Memudahkan dalam mengekspresikan dan menguraikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis, jelas, padat dalam satu kesatuan. Sebagai tanda peralihan gagasan atau pikiran baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Memudahkan dalam perorganisasian gagasan dan pengendalian gagasan pokok bagi penulis sehingga terrealisasi secara runtut dan logis. Tentu saja tampak lebih estetis. Bagi pembaca, memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya, tidak mudah lelah dalam membaca, dapat dengan mudah menandai bagian-bagian yang lebih utama, dapat dengan mudah untuk menandai bagian yang sudah dibaca dan yang belum dibaca. Lalu berikutnya ciri-ciri paragraf, yaitu terdapat gagasan utama dan gagasan penjelas. Penulisannya menjorok ke dalam dari garis tepi kiri, memiliki jarak spasi dari baris sebelumnya ke baris berikutnya apabila tanpa menjorok ke dalam. Paragraf deduktif. Paragraf ini memiliki kalimat utama di awal paragraf. Ciri-ciri kalimat utama atau ide pokok ada pada awal paragraf. Polanya umum ke khusus. Kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Contoh paragraf deduktif yaitu, belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Situs internet ini misalnya saja Quiver Video. Sistem belajar ini di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai hendak dipelajari saat itu, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia. Paragraf induktif. Kalimat utamanya di akhir paragraf. Ciri-ciri diawali dengan penjelasan khusus. Digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. Kalimat utama terletak di akhir paragraf. Dari khusus ke umum. Contoh, jangan pernah belajar dadakan, artinya belajar sehari sebelum ujian. Belajarlah mulai dari sekarang. Belajar akan efektif kalau belajar kumpulan soal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab soal-soal di buku kumpulan soal, mencocokkannya lalu menilainya, barulah materi yang tidak dikuasai dicari di buku. Itulah beberapa tips belajar menjelang ujian nasional. Lalu paragraf campuran. Kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf. Ciri-ciri paragraf campuran memiliki dua kalimat utama. Kalimat utama terletak pada awal paragraf. Kalimat utama kedua terletak sebagai kesimpulan pada akhir paragraf. Kalimat penjelas terletak pada tengah paragraf. Memiliki kalimat pengulangan pada kata kunci dalam kedua kalimat utama. Contoh paragraf campuran, pasar modal berbeda dengan pasar uang.
Pada dasarnya pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk uang ataupun modal sendiri. Jika pasar modal merupakan untuk surat berharga berjangka panjang, maka pasar uang pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan. Demikian contoh tentang paragraf deduktif dan induktif. Terima kasih sudah menyaksikan. Silakan disukai, subscribe dan dibagikan, lalu tekan tombol lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.